Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita lindungannya dan Allah mengkabulkan seluruh amal ibadah di bulan puasa ini. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini Pak Irfan akan melanjutkan bab tarikh, judul yang ketiga, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini Pak Irfan akan menerangkan tentang wiladatuhu wa rodo'atuhu, yaitu kelahiran baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan penyusuannya ketika di masa kecilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal isnain. Telah dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, yaitu di hari Senin. As-saniya asyara min Rabi'il awwali amal fil, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Nah, ini diriwayatkan di hari Senin sebelum fajar, ya, sebelum fajar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Banyak kejadian-kejadian dan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Di sini Pak Irfan mengambil ada beberapa buat tambahan wawasan kita, cerita bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam kitab berjanji. Telah diriwayatkan wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Pada suatu malam ibunya bermimpi, dikatakan kepadanya, sungguh engkau Aminah telah mengandung junjungan semesta alam dan sebaik-baiknya makhluk. Wasammihi idza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhmadu uqba. Dan berikanlah namanya ketika engkau melahirkannya, Muhammad namanya, li'annahu satuhmadu uqba, karena sesungguhnya Muhammad itu kelak akan menjadi orang yang terpuji. Disebut tahun gajah. Nah, kenapa? Ada kisahnya. Kita lanjut. Wasummiya amu wiladatihi amal fil. Katanya disebut tahun kelahirannya yaitu tahun gajah, li'anna malikal habasyah arsala ama wiladatihi jaishan ila Makkah. Karena ada seorang raja dari Habasyah yang mengutus ama wiladatihi di tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jaishan, bala tentara, ila Makkah, ke kota Mekah, dengan tujuan lihadmil Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azimun, dan katanya di dalam pasukan tadi itu ada seekor gajah yang besar. Kalau dalam cerita itu namanya itu, si gajah besar itu namanya Mahmud, bahasa Arabnya. Kalau bahasa gajah purbanya mamut, ya, mamut gitu katanya. Fa ahlakallahul jaish, maka Allah hancur leburkan, Allah binasakan al-jais, bala tentara itu, ikraman liwaladatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah
memperlakukan ashabul fil, ya, ashabul fil, pasukan gajah, ya, pasukan gajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Wa arsala alaihim tayron ababil. Dan Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong kepada mereka. Tarmihim bihijaratim min sijil. Lalu burung-burung itu melemparkan batu-batu sijil, ya, batu-batu dari tanah liat yang terbakar. Konon kabarnya katanya itu satu burung itu membawa dari satu kaki, ya, itu membawa satu batu, ya, satu batu. Jadi bawa 2 batu, ya. Bahkan ada yang mengatakan 3 batu sama paruhnya dilemparkan itu. Tarmihim bihijarati min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka Allah jadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat, ya. Kalau lihat misalnya ada ulat makan daun, ya, habis gitu, ya, daun tuh. Seperti itu perumpamaannya. Habis. Kenapa? Ya karena Ka'bah adalah rumah Allah. Karena pada saat itu juga tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka Allah hancurkan pasukan Habasyah ini, pasukan yang dipimpin sama Raja Abrahah ini, untuk menghancurkan Ka'bah. Tidak jadi, batal semuanya. Wa arada'atsu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah. Dan ketika lahir Nabi, kemudian disusui oleh ibunda Nabi hanya beberapa hari saja, ya. Kemudian wa ba'da ummihi, dan setelah ibunda Nabi menyusui, Suwaibatu al-Aslamiyah barulah diberikan kepada ibu pesusu, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah. Khadimatu ammihi Abi Lahab, yaitu budaknya atau hamba sahaya dari pamannya Nabi, Abu Lahab. Pada saat itu saking gembiranya Abu Lahab, Suwaibah al-Aslamiyah ini dimerdekakan, ya. Dimerdekakan, dibebaskan, sehingga menurut satu riwayat bahwa Abu Lahab itu karena saking gembiranya lahirnya Nabi Muhammad SAW, tapi dalam satu hadis diriwayatkan bahwa Abu Lahab nanti di neraka siksaannya diliburkan setiap hari Senin, dan jari jemarinya mengeluarkan air susu. Nah itu, ya, itu segitu orang yang bukan beriman kepada Allah. Bergembira lahirnya Nabi, Allah berikan seperti bagaimana kita, ya, sebagai orang Islam yang bahagia ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir, yang kita rayakan dengan acara Maulid Nabi SAW. Summa Halimatus Sa'diyah. Kemudian setelah Suwaibah al-Aslamiyah dilanjutkan dengan Halimatus Sa'diyah. Ila an balago umruhu arba'a sanawatin, sampai usianya mencapai 4 tahun. Ya, jadi kebiasaan orang Arab itu seperti itu. Bukan hanya disusui oleh satu ibu kandung, tapi ada beberapa ibu pesusu, sehingga adat kebiasaannya mereka menyerahkan kepada siapa saja yang memang bersedia. Nah, inilah kisah singkat kelahiran baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum ditutup, Pak Irfan seperti biasa akan memberikan latihan untuk kalian semua. Silahkan dijawab masing-masing di rumah. Dengarkan baik-baik. Pertanyaannya hanya sedikit saja, ya. Pertanyaan pertama, mata wulida sallallahu alaihi wasallam? Kapan dilahirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kedua, ainal wulida? Di mana beliau dilahirkan? 3, limaza summiya amu wiladatihi amal fil? Mengapa tahun kelahirannya itu dinamakan tahun gajah? Yang terakhir, kelima, man arada'atsu ba'da ummihi? Siapa yang menyusuinya setelah ibundanya? Itu saja.
jawab nanti seperti biasa ya. Mudah-mudahan kalian semua istiqomah menuntut ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.